Apakah udah tidur yang? Udah, baru aja tidur. Habis ku susui, jawabku. Seraya membereskan koper Mas Rian yang akan dibawa sebentar lagi ke luar kota. Enak banget adik, selalu dilayani sama mama. Padahal papa kan pengen juga dilayani. Apalagi udah hampir 2 bulan. Papa nggak boleh deketi mama. 40 hari masa nifas ditambah beberapa hari sebelum persalinan juga udah disuruh puasa. Mas Rian tampak usil membercandai anak kami seraya mengusap-usap punggung tanganku. Aku dapat merasakan kerinduannya. Bagaimanapun, yang terberat bagi seorang suami adalah puasa menahan nafsu saat seorang istri harus menjalani masa nifas. Tapi bukankah itu sebuah perjuangan layaknya si istri yang juga berjuang melahirkan benih yang telah dititipkan di rahimnya? Salah sendiri atuh, harusnya emas gak ikut pelatihan. Kan udah dari seminggu yang lalu aku ngomong kalau masa nifasku akan segera berakhir. Iya, Mas yang salah. Gak apa-apa deh, cuma 2 hari kok. Papa akan berjuang sedikit lagi dan berbuka dengan indah setelah itu. Benar nih, jangan sampai nanti justru mencari pelampiasan selama di Jogja. Mendengar sindiranku, Mas Rian membawa tubuh ini dalam pelukannya. Nggak mungkin lah, di rumah ada istri secantik ini, mana mungkin Mas melirik yang lain. Mas Rian memang pandai merayu. 10 tahun sudah aku menemaninya, dan kini sudah 2 buah hati terlahir, bukti cinta kami berdua. Dia masih saja menjadi lelaki yang romantis dan sedikit humoris. Kadang hal ini pula yang membuatku takut. Takut banyak wanita menyukainya sebab sangat ramah dan terkesan humoris pada kebanyakan orang. Pernikahan kami yang basicnya karena perjodohan ternyata bisa berjalan dengan mulus sampai detik ini. Kedua orang tua kami yang menjodohkan. Papaku seorang dokter, berteman akrab dengan ayah mertua yang juga sama-sama berprofesi sebagai dokter. Merekalah latar belakang di balik terbangunnya rumah tangga ini. Selama menikah dengan Mas Rian, aku resign dari pekerjaan di salah satu rumah sakit pemerintah. Walau di awal Papa sempat menolak dengan tegas, tapi pada akhirnya beliau terpaksa setuju karena bagaimanapun setelah menikah, anak perempuan sepenuhnya menjadi hak suaminya. Papa semakin yakin pada Mas Rian karena selama ini suamiku yang juga berprofesi sebagai dokter bisa memenuhi semua kebutuhanku dengan baik. Bahkan seluruh keluargaku mengenalnya sebagai suami yang sempurna. Semua yang Mas Rian berikan memang membuatku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Tapi semua berubah saat aku mengizinkannya dia ke Jogja hari itu. Sudah 1 hari Mas Rian di Jogja. Beberapa kali aku mencoba menghubungi, tapi ponselnya tidak tersambung. Bukan satu waktu, bahkan aku sempat memberi jeda 1 jam untuk melakukan panggilan ulang. Tetap saja tidak tersambung. Ada apa ya? Kenapa perasaan ini tiba-tiba jadi tidak enak? Kususui bayi perempuanku yang tampak kehausan. Setelahnya, aku kembali mencoba menghubungi nomor Mas Rian. Tut, tut. Halo, suara perempuan. Ini siapa? Tanyaku penasaran, sekaligus takut. Saya Friska. Dokter Friska. Aku sangat mengenal Dokter Friska. Mas Rian pernah digosipkan
dekat dengannya. Sampai suatu ketika saat pernikahan kami memasuki tahun kelima, aku dan Mas Rian pernah perang hebat hanya karena kecemburuanku pada wanita itu. Namun, suamiku sudah berjanji untuk tidak lagi berhubungan apapun dengan wanita tersebut. Meski dia juga membantah berkali-kali kalau dirinya terlibat hubungan terlarang dengan dokter yang sudah menjanda itu. Sekarang kenapa ponsel suamiku ada padanya? Iya, saya Friska. Kamu istrinya Rian ya? Iya. Kenapa ponsel suami saya ada sama kamu? Oh, saya dan Dokter Rian sedang mengikuti pelatihan yang sama di Jogja. Dek, aku benar-benar tak menyangka. Bisa-bisanya Mas Rian tak jujur padaku jika dia mengikuti pelatihan bersama dengan Dokter Friska. Seketika rasa kecewa dan sakit memenuhi relung hati. Bisa Anda panggilkan sebentar suami saya? Pintaku setenang mungkin, walau hati rasa tercabik-cabik. Sebentar ya, Dokter Rian masih di kamar mandi. Kalau beliau sudah selesai, nanti saya suruh nelpon balik, ucapnya dengan suara yang sangat-sangat mendayu. Dan apa kabar hatiku? Semakin tak karuan. Hingga 10 menit kemudian, Mas Rian meneleponku kembali. Halo Yang, aku terdiam, tapi suara tangisan tentu sampai ke seberang sana. Maaf ya Yang, Mas gak jujur, Mas cuma mau menjaga perasaan kamu. Aku tak bisa berkata, terlalu sakit perasaanku. Berbagai bayangan buruk mampir begitu saja, bahkan sampai pada bayangan paling menjijikkan. Sudah ngapain aja kalian? Tanyaku setelah beberapa waktu diam. Enggak ngapa-ngapain, kita itu cuma terlibat pelatihan aja bersama. Aku tak menggubris pembelaannya. Dari sini kalian berangkat satu mobil. Suamiku terdiam sejenak. Kenapa diam? Benar kan? Kamu satu mobil dengannya? Nanti kita bicarakan lagi kalau Mas udah sampai di rumah. Yang jelas, Mas minta kamu jangan berpikir macam-macam. Mas gak ngapa-ngapain sama dia. Mas siap-siap sekarang mau pulang. Aku hanya bergeming sampai sambungan telepon dia tutup. Tangan ini masih kaku, bahkan ponsel saja masih menempel di telinga. Hancur sudah kepercayaanku selama ini. Jika memang dia terbukti berselingkuh, aku tidak akan memaafkannya. Hanya berselang 3 jam, Mas Rian sudah sampai ke rumah. Meski enggan, ku bukakan juga pintu untuknya. Assalamualaikum, ucapnya dengan nada dia buat sebisa mungkin. Waalaikumsalam. Aku hanya menjawab sekilas, lalu langsung masuk ke kamar. Tidak seperti biasa, jika dia pulang dari rumah sakit di malam hari, aku selalu menyambutnya, mengajak masuk, mengajak makan, bahkan menanyakan banyak hal sehubungan dengan keinginannya. Kali ini semua aku biarkan hening. Yang, ada apa? Kenapa sikapmu dingin banget? Dia mengejar langkahku dan berusaha meraih lengan. Namun, sebisa mungkin aku menghindar. Kenapa pulang malam ini? Bukankah seharusnya pelatihan berakhir besok? Jangan-jangan pelatihan itu hanya alasan saja supaya kamu bisa bersama Rizka. Demi Tuhan, aku ikut pelatihan Yang. Kalau nggak percaya, kamu bisa nanya ke pihak rumah sakit besok. Lalu kenapa ponselmu ada sama Friska? Dia bahkan mengatakan dengan nada mendayu-dayu kalau kamu itu lagi di kamar mandi. Ngapain kamu di kamar mandi?
Mandi wajib. Astaga Yang, teganya kamu berpikir seperti itu. Memang Mas tadi lagi izin ke kamar mandi. Kami lagi ada materi itu di ruangan. Ponsel Mas tinggalkan dalam laci. Dan Mas duduk di sebelah Friska. Makanya dia yang mengangkat panggilan dari kamu. Daripada bising terus mengganggu konsentrasi orang lain. Harus gitu. Kamu duduk di sebelah dia. Kebetulan aja. Karena kita dari satu rumah sakit yang sama. Jadi ya duduknya bersebelahan. Terus kenapa kamu gak ngomong ke aku kalau perginya bersama Friska? Kita kan udah sepakat kalau kamu gak boleh bawa naik perempuan di dalam mobilmu. Kali ini Mas Rian terdiam sejenak. Alasan apa lagi yang mau dia gunakan untuk melindungi diri? Ya Allah, rasanya sangat sakit diperlakukan seperti ini oleh orang yang sangat kupercayai. Mas minta maaf. Mas janji tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Aku tanya sekali lagi, apa aja yang udah kalian lakukan selama di sana? Mas Rian kembali terdiam. Ngaku Mas, jangan buat aku bertanya-tanya seperti ini. Demi Tuhan, aku dan dia nggak ngapa-ngapain. Kumohon kamu percaya padaku, Zainah. Aku tak mungkin mendua. 10 tahun sudah kita bersama. Apa kamu lihat ada yang mencurigakan dariku? Pertanyaan Mas Rian membuatku sejenak berpikir. Jelas tak ada yang patut kucurigai. Setelah 5 tahun yang lalu, masalah seperti ini juga pernah terjadi. Tapi setelahnya, Mas Rian benar-benar menjaga sikap dan segalanya demi dijauhi dari gosip. Tapi hari ini, kenapa sampai kejadian begini lagi? Aku memilih diam. Hanya kamu yang Mas cintai. Friska hanya rekan kerja, tidak lebih. Sebuah pelukan dia berikan padaku, aku mengelak. Tak sudi rasanya disentuh olehnya karena anggapan dia berselingkuh masih menari-nari di dalam benak. Kamu bilang seperti itu di depanku. Kalau di depan dia, demi Tuhan, aku dan dia tak ada hubungan apapun. Aku tak percaya. Lalu aku harus apa supaya kamu percaya? Mas Rian tampak mengambil ponselnya dan menyerahkan padaku. Periksa ini kalau kamu gak percaya. Lihat, apa ada yang mencurigakan di sana? Aku hanya menatap benda pipi itu tanpa berbuat apapun. Selama ini, aku memang tak pernah menyentuh ponselnya karena percaya penuh pada Mas Rian. Bahkan gak ada nama Friska di sana. Aku berpegang teguh pada janjiku dahulu yang menjauhinya. Hanya hari ini, itu pun karena saat berangkat mobilnya mogok. Dan kami sudah harus sampai di sana tepat waktu. Jadi dia memohon untuk kuizinkan menumpang di mobilku. Itu aja, Say. Kamu harus percaya aku. Jika bukan aku, lalu sama siapa lagi kamu akan percaya? Amarah mulai luruh mendengar penjelasannya panjang lebar. Akhirnya aku mau kembali untuk menatap sepasang mata teduh yang telah menjadikannya ratu di rumah ini. Bisakah kamu berjanji untuk tidak lagi terlibat kerjaan dengannya? Tanyaku, mencoba kembali menaruh kepercayaan pada Mas Rian. Bagaimanapun juga, bukan pertikaian yang kuinginkan, tapi kerukunan rumah tangga. Aku mencintai suamiku dan tidak ingin ada satu wanita pun yang bisa merusak rumah tangga ini. Mas Rian mengangguk. Dia menghela napas panjang. Jangan berpikir macam-macam lagi. Cuma kamu satu-satunya wanita yang Mas cintai, sekarang dan selamanya. Aku menatapnya sejenak.
Aku pegang kata-kata Mas ini. Jika kau berselingkuh, aku takkan bertahan di sisimu lagi. Mas Rian tampak mengangguk. Dia kembali berusaha memelukku, dan kali ini aku hanya berdiam, tak menolak juga tak membalas pelukannya. Karena malam ini Mas sudah pulang, jadi bisalah langsung kita tunaikan malam istimewa kita yang sempat tertunda. Aku tak mengiyakan, namanya perempuan kalau hatinya sudah terusik sedikit saja oleh isu perselingkuhan, maka moodnya akan rusak. Mas mandi dulu ya, biar wangi. Mas Rian tak bisa membaca hatiku dalam keadaan seperti ini. Padahal aku enggan bercinta, tapi dia, tanpa banyak bicara lagi, langsung berjalan ke kamar mandi. Selepas kepergiannya, aku bukan bersiap-siap, melainkan melirik ponsel yang terletak di atas ranjang. Belum puas dengan pengakuan Mas Rian tadi, akhirnya jemari ku gerakan untuk membuka semua aplikasi yang ada pada benda pipi itu. Selama ini, aku memang tidak memakai aplikasi penyadap pesan di ponselku, berusaha menyerahkan semuanya pada Allah. Begitu yakin bahwa bangkai sebaik apapun disimpan pasti akan tercium juga. Semoga saja dugaan kali ini tidak benar. Aplikasi WA telah kubuka. Tak ada pesan yang mencurigakan. Selesai WA, IG, dan panggilan masuk, semua juga aman. Entah kenapa, jemari justru tergerak membuka galeri. Betapa terhenyaknya diri ini ketika menemukan foto terbaru yang diambil kemarin. Ada sosok Mas Rian dalam gambar itu, dengan seorang anak perempuan. Aku mencoba mengingat-ingat di mana pernah melihat anak perempuan itu. Dua netra membulat tatkala melihat ingatanku sampai pada suatu momen di mana pernah bertemu Friska yang sedang membawa seorang anak perempuan berobat ke rumah sakit. Saat itu, aku pun sedang melakukan pemeriksaan kehamilan. Tidak salah lagi, ini adalah anaknya Friska. Apa ini artinya? Mas Rian benar tidak sedang mengikuti pelatihan, melainkan menginap di rumah Friska? Keterlaluan kamu, Mas. Kamu sudah berselingkuh. Teganya kamu membohongiku. Degup jantungku seketika berpacu kencang melihat foto tersebut. Tapi karena masih dihantui rasa penasaran, akhirnya aku kembali membuka-buka seluruh galeri foto yang biasanya jarang sekali ku sentuh. Tersebab Mas Rian selalu sibuk bekerja, dan jikalau pun pulang, maka sudah menjadi kebiasaan kami untuk tidak menyentuh ponsel masing-masing demi maksimalnya kesempatan kami bersama di rumah. Setelah menggeser beberapa foto, akhirnya aku menemukan kembali sebuah foto di mana suamiku sedang berduaan bersama Friska. Jemari dokter cantik itu tidak tanggung-tanggung melingkari leher Mas Rian. Mereka berdua tertawa ke arah kamera. Rasa cemburu begitu saja menusuk dada. Kulihat detail pengambilan foto tersebut untuk memastikan kapan waktu keduanya sedekat ini, dan kembali aku harus menelan pil kekecewaan saat tahu tanggal yang tertera pada gambar itu. 1 bulan yang lalu. Aku mencoba memutar ingatan. Bulan lalu Mas Rian memang sempat minta izin padaku. Katanya ingin mengunjungi temannya yang kena musibah. Ternyata ia menggunakan kesempatan itu untuk liburan bersama Friska. Aku menarik napas panjang, meredahkan sedikit saja gemuruh di dalam dada agar tak meledak. Ibarat bom waktu yang bisa memporak-porandakan dunia. Tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka.
Mata Mas Rian langsung tertuju pada ponsel yang ada di tanganku. "Ada apa?" tanyanya, melihat dua mataku yang pastinya sudah berkaca-kaca. Seperti bisa membaca keadaan, wajahnya menegang. "Sini ponsel, Mas." Dia bermaksud mengambil ponsel dari tanganku, tapi dengan seketika aku menjauhkan benda pipi itu. "Ada apa, Shaina? Coba Mas lihat." Mas Rian terus berusaha mengambil ponselnya hingga aku tak kuasa lagi menahan. Benda pipi itu kuberikan kepadanya, tapi dalam keadaan di mana tadinya aku masih menatap fotonya bersama Friska. Begitu dia melihat layar ponsel, seketika matanya menatapku kembali. Ini foto zaman dahulu sebelum kita menikah." Aku terdiam sejenak, padahal sudah kedapatan, tapi dia masih saja berusaha mengelak. Dasar lelaki buaya darat. "Kenapa kamu membohongiku, Mas? Apa kurangku sampai kamu tega mendua?" "Itu foto lama yang..." Dia terus menyangkal, membuatku semakin muak mendengarnya. Mas pikir aku bodoh, tidak bisa melihat tanggal pengambilan foto itu. Dan kini dia seperti tersadar. Mas Rian mengusap wajahnya kasar. "Dengarkan aku, Shaina. Aku akan mengklarifikasi semuanya." "Mau klarifikasi apa lagi, Mas? Sudah jelas jika kamu telah mendua. Apa selama ini aku pernah penuh kekurangan hingga kau tega mencari pelampiasan di luar sana?" "Tidak seperti itu, Shaina. Sebagai istri kamu sempurna." "Lalu kenapa, Mas? Kenapa kau tega mengkhianati kesetiaan cintaku?" Mas Rian lagi-lagi terdiam. Pasti dia sudah tak tahu mau melindungi diri dengan cara apa lagi. "Jawab, Mas. Jangan diam seperti ini. Kenapa kamu tega mendua? Kenapa?" Tak tahan dengan rasa sesak yang kini memenuhi dada, aku berteriak seraya memukul dadanya. Terus kupukul dan dia hanya menerima tanpa menahan tanganku hingga jemari ini terasa sakit. Barulah aku berhenti dan mengempaskan diri ke atas ranjang. "Kamu jahat, Mas. Jahat. Katakan, sejak kapan kalian bermain di belakangku?" Dia terdiam beberapa detik, sampai akhirnya membuka suara. 5 tahun yang lalu." 5 tahun. Aku mengulang ucapannya, yang terdengar seperti mimpi. Dua bola mata ini membulat. Pengakuannya bagai busur panah yang menusuk tepat di palung jantung. Sakit yang terasa bahkan membuat degupannya seketika terhenti. Tulang belulang bagai terlepas dari persendian. Ya Allah, sakit sekali hati ini. Pandainya kamu menutupinya dariku, Mas. Keterlaluan kamu. Aku menaruhmu di atas langit. Kau duniaku, semua baktiku, hanya ku persembahkan untukmu. Tapi ini balasan yang ku terima, Mas. Kau sudah menghancurkan hidupku. Tangisanku tak tertahankan. Bak hujan yang jatuh membasahi bumi. Aku tak dapat menahan derasnya kucuran air mata yang mengalir di kedua pipi. Sungguh tak kuat kusangka lelaki yang selalu kuagungkan, yang namanya selalu tersebut di setiap sujud, ternyata telah berkhianat, bukan dengan orang lain, melainkan dengan dia yang pernah kuharamkan untuk didekati. Mas hilaf, Shaina. Mas hilaf. Mas ingin menyudahi semuanya, tapi dia terlanjur hamil. Suaranya menggema, menusuk, lalu mencapik-capik hati ini. Aku menghela napas berat. Air mata sejenak berhenti. Tersenyum perih. Lalu menit berikutnya,
Air mata kembali lolos dari persembunyiannya. Sepahit apapun hidup, jika dia minta aku bertahan, akan kusanggupi. Selagi hanya aku satu-satunya. Tapi jika hati sudah terbagi, maka lebih baik aku yang mengalah. Apakah anak perempuan yang bernama Friska adalah anakmu, Mas? Mas Rian mengangguk ragu-ragu. Ini adalah pengakuan yang meremukkan perasaanku. Ku hapus air mata yang membanjiri wajah. Ku korbankan impian demi bisa hidup bersamanya. Gelar dokter tersingkirkan, padahal itu adalah cita-cita mulia yang sudah kuimpikan semenjak duduk di bangku sekolah dasar. 10 tahun bersama, 5 tahun diselingkuhi. Sandiwara yang dimainkan suamiku sungguh sempurna. Bagaimana mungkin aku bisa terperdaya dan tak mencium sedikit pun pengkhianatannya? Ya Allah. Bersambung.